itu karena keirian mereka, orang-orang munafik terutama. Masjid yang membahayakan. Karena apa? Karena menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam, mukmin. Nabi sebetulnya menyanggupi. Tapi kemudian turun ayat. Malah umat Islam punya kewajiban untuk menghancurkan masjid dirar. Paling tidak menyadarkan. Itu tidak benar. Ini logika ya, logika. Saya datang ke masjid kelompok itu. Saya dianggap membawa najasa. Nah, kalau kemudian saya punya masjid ini, dia harus melaksanakan sholat, itu kan lebih dari najisnya. Tempat ibadah saya itu kan juga najasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudara, sejarah masjid dirar yang tersebut di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah ayat 107 dan 108. Insya Allah nggak keliru ayatnya. Kenapa? Karena memang pada saat itu orang-orang non-muslim yang ada di Madinah itu karena keirian mereka, orang-orang munafik terutama. Orang-orang munafik yang di luar tampaknya sudah Islam, tetapi di dalam mereka masih memusuhi Kanjeng Nabi. Lalu mereka mendirikan masjid di samping Masjid Quba. Masjid Quba itu masjid yang pertama didirikan oleh Kanjeng Rasul. Dan Rasulullah rutin melaksanakan sholat di Masjid Quba. Lalu orang-orang munafik itu mendirikan Masjid Quba di samping Masjid Quba yang kemudian dikenal dengan Masjid dirar. Masjid yang membahayakan. Karena apa? Karena masjid itu menyebabkan at-tafriq bainal mukminin, perpecahan di kalangan umat Islam mukmin yang ada di Madinah saat itu. Orang-orang munafik itu dengan cerdiknya mereka menawarkan kepada Kanjeng Nabi untuk sholat di masjid mereka itu. Nabi sebetulnya menyanggupi. Tapi kemudian turun ayat. Nanti dipelajari 107 dan 108 surat At-Taubah. Yang kemudian atas perintah Al-Quran itu dihancurkan. Masjid dirar itu malah umat Islam punya kewajiban untuk menghancurkan masjid dirar yang menyebabkan perpecahan di antara umat Islam. Nah, akibat dari tindakan yang diperintah oleh Rasulullah itu, maka orang-orang munafik semakin benci, semakin sengit, semakin memusuhi Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Bahkan mereka berencana mendatangkan seorang pendeta yang sudah menjadi Nasrani sejak masa jahiliyah dari Syria untuk sholat di Masjid dirar tadi itu. Untungnya belum kesampaian, sudah meninggal dia. Ya. Walhasil intinya adalah kalau masjid, jangankan hasil sumbangan dari non-muslim, meskipun dia dibangun dari dana milik orang Islam, tetapi madorotnya lebih besar, menciptakan dirar, tafriq bainal mukminin wal muslimin, maka kita tidak boleh sholat di situ. Perintah Al-Quran. Bahkan kemudian malah kita punya kewajiban untuk membongkar masjid tersebut. Tapi alhamdulillah, insya Allah kalau di Indonesia ini nggak ada masjid dirar. Yang dimaksud dengan masjid dirar itu bukan masjidnya sebetulnya. Masjidnya ya tetap masjid, tetap sebagai tempat orang sujud. Ya, wal maksud fid dirar bil masjid itu min ahli, penghuninya, pelaku atau pengelola masjid itu.
Walaisa lidzatil masjid diror. Kalau masjidnya sendiri secara fisik itu ya tidak akan bisa menjadi diror. Yang dimaksud masjid diror itu adalah pengelola dari masjid tersebut. Nah, pertanyaan menarik adalah apakah masjid yang tidak semua orang Islam kecuali kelompoknya itu boleh sholat di situ termasuk diror apa tidak? Ada musola atau masjid yang khusus eksklusif hanya untuk kelompok tertentu. Dan ketika ada orang Islam bukan kelompoknya sholat di masjid itu, maka dianggap mengotori masjid itu. Nah, karena dianggap mengotori, maka masjidnya langsung dipel, langsung disucikan. Ini pertanyaan penting. Ini termasuk masjid diror apa tidak? Kenapa? Karena ini kan juga tafriq, bisa menciptakan tafriq bainal mukminin. Apa? Membuat adanya sekat di antara sesama orang Islam, menciptakan, menghasilkan sebuah sekat. Karena ini bukan kelompoknya. Ini najis. Ya. Rasulullah Islam tidak mengajarkan seperti itu. Najasah yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi ketika masuk masjid untuk tidak menggunakan sandal. Najasah itu benda yang najis yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Kanjeng Rasul adalah yang menempel di sandal yang dipakai, maka kemudian Rasulullah diminta untuk melepas sandalnya. Kata malaikat Jibril, karena di sandal itu kemungkinan ada benda najisnya. Islam, Rasul, malaikat Jibril tidak pernah mengajarkan kepada Rasulullah, kalau ada orang Islam yang bukan kelompokmu, ya, bahkan orang munafik pun dia tetap diterima oleh Nabi, meskipun mereka memusuhi Kanjeng Nabi secara sembunyi-sembunyi, musuh dalam selimut. Tapi kalau menjadi makmum, masuk ke dalam Masjid Nabawi, tidak kemudian dilarang, diusir. Nabi tahu dia orang munafik. Enggak. Nah, jadi ya, saya tidak tahu ini hukumnya apakah itu termasuk diror. Kalau itu masih diror, kita punya kewajiban untuk membongkar, untuk merobohkan. Ya, tetapi kita ini kan punya pemerintah. Tapi kita juga punya misi dakwah, paling tidak menyadarkan. Itu tidak benar. Ya, tidak baik untuk ukhuwah Islamiyah. Jadi, yang kedua, alhamdulillah kita di Indonesia ini tidak pernah mendengar ada masjid yang dijual, for sale, ditempel di depan pintu masjid. Tidak ada. Diskon up 50%, tidak ada. Alhamdulillah, kita bersyukuri. Meskipun masjidnya itu sudah nggak ada jamaahnya, tinggal imamnya sendirian. Imamnya meninggal pun tinggal muadzinnya. Muadzinnya merangkap menjadi imam dan makmum sekaligus. Sendirian, tetap tidak akan dijual. Pertahankan sebagai tempat ibadah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita patut syukuri kita hidup di Indonesia, mayoritas beragama Islam, masjid di mana-mana. Ketika kita bepergian akan melaksanakan sholat, itu tinggal kita lihat saja. Kalau kelihatan ada mustoko, ada kubah, ya sudah, kita langsung berhenti. Saya tidak tahu bagaimana cara orang yang tadi saya ceritakan, yang sangat eksklusif. Ya, kalau orang lain masuk ke dalam masjidnya itu dianggap membawa najasah dan harus disucikan,
Lalu bagaimana dia harus melaksanakan sholat ketika dia sedang bepergian? Ini logika ya, logika. Saya datang ke masjid kelompok itu, saya dianggap membawa najasa. Nah, kalau kemudian saya punya masjid ini, dia harus melaksanakan sholat, itu kan lebih dari najisnya. Tempat ibadah saya itu kan juga najasa. Nah, apakah dia harus mencari masjid kelompok itu? Dan kalau tidak bisa menemukan, apakah dia harus menunda sholatnya? Dan seterusnya, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu persis. Tetapi Islam itu agama yang mudah. Bukan mudah, tetapi jangan memudahkan. Ya. Yusrun wala tu'asir. Yasir wala tu'asir. Buatlah gampang, jangan kau buat sulit dirimu sendiri. Apalagi mempersulit diri sendiri yang menyebabkan adanya sekat di antara sesama umat Islam. Ini yang saya kira perlu menjadi perhatian kita semua. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.